warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlela dengan NIM 221032 RA2 dari Universitas Primagraha. Di sini sebelumnya yang saya hormati ada Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEMM selaku dosen pengampu teori ekonomi, dan saya juga melakukan video ini sebagai pemenuhan tugas UTS. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang beberapa bab ataupun materi-materi yang telah kita pelajari dari semenjak pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7, dan sekarang ini kita menginjak ke UTS. Di sini kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu ada sejarah ilmu ekonomi. Di mana sejarah ilmu ekonomi ini menurut Adam Smith, yang sering disebut sebagai orang pertama yang mengembangkan ilmu ekonomi pada abad ke-18, perkembangan sejarah pemikiran ekonomi kemudian berlanjut dengan menghasilkan tokoh-tokoh seperti Alfred Marshall, J.M. Keynes, Karl Marx, hingga peraih hadiah Nobel bidang ekonomi pada tahun 2006. Edmund Pope. Secara garis besar, perkembangan aliran pemikiran dalam ilmu ekonomi diawali dengan apa yang disebut sebagai aliran klasik. Nah, di sini juga ada beberapa pengertian ataupun definisi ilmu ekonomi. Ada menurut para ahli. Yang pertama itu ada Adam Smith mengatakan bahwa ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebab-badannya kekayaan negara. Serta di sini ada Richard Gillespie juga menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, yang selanjutnya yaitu ada contoh perkembangan teori ekonomi. Oke, yang selanjutnya kita bahas di sini ada contoh perkembangan teori ekonomi. Di sini saya ambil ada 3 contoh. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi publik atau ilmu ekonomi publik merupakan jenis ilmu ekonomi yang membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Contohnya, penerapan kebijakan fiskal oleh pemerintah yang mencakup beberapa pengaturan pajak, pengelolaan anggaran pemerintah, transfer dan pengeluaran publik untuk mempengaruhi perekonomian dalam suatu negara. Nah, yang kedua yaitu ada ilmu ekonomi moneter. Nah, apa sih ilmu ekonomi moneter itu? Ilmu ekonomi moneter adalah membahas mengenai perbankan, uang, dan lembaga keuangan lainnya. Contohnya kebijakan suku bunga oleh bank sentral untuk menetapkan suku bunga acuan yang mempengaruhi investasi di pasar keuangan dan biaya pinjaman. Kebijakan ini bisa digunakan untuk mengatur inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran. Yang ketiga yaitu ada ilmu ekonomi industri, di mana ilmu ekonomi industri merupakan jenis ilmu ekonomi yang fokus berinteraksi beragam perusahaan dalam industri. Contohnya melakukan analisis struktur pasar untuk membantu cara perusahaan bersaing di pasar dan memahami pasar tersebut pastinya ya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada materi selanjutnya yaitu membahas tentang pengertian elastisitas permintaan. Apa sih itu pengertian elastisitas permintaan? Elastisitas harga permintaan adalah derajat kepekaan ataupun respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang atau jasa. Dengan kata lain, merupakan perbandingan daripada presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dengan presentasi perubahan dengan harga di pasar. Sesuai dengan hukum permintaan, di mana jika harga naik maka kuantitas barang turun dan sebaliknya. Kita lanjut, di mana jika harga naik maka kuantitas barang tersebut akan turun, begitupun sebaliknya. Nah, dalam analisis ini, elastisitas harga permintaan lebih kerap dinyatakan sebagai elastisitas permintaan nilai perbandingan antara presentasi perubahan jumlah di mana diminta dengan presentasi perubahan harga disebut koefisien elastisitas permintaan. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor perkembangan teori ekonomi. Apa aja sih?
Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia perlahan menuju ke arah yang lebih baik, meskipun belum sepenuhnya dikatakan baik ataupun stabil secara keseluruhan. Mayoritas masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya jika dibandingkan dengan masa krisis. Terkait dengan itu, ada beberapa faktor yang tentunya mempengaruhi teori ekonomi, antara lain sumber daya manusia ataupun SDM, sumber daya alam atau SDA, dan juga kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang selanjutnya yaitu apa sih dari tujuan mempelajari ataupun teori ekonomi ini? Nah, ilmu ekonomi bertujuan mencari pemahaman mengenai hubungan dari berbagai peristiwa ekonomi yang terjadi. Hubungan yang dimaksud dengan bersifat kausal maupun fungsional. Keberadaan ilmu ekonomi juga berguna untuk menguasai peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi sehingga masalah-masalah ekonomi yang dihadapi dapat teratasi. Pencegahan ataupun pembatasan terhadap hal-hal yang dapat merugikan kondisi ekonomi individu maupun masyarakat dapat dilakukan melalui pendalaman ilmu ekonomi. Selanjutnya ada jenis-jenis elastisitas permintaan. Permintaan tidak elastisitas ataupun sempurna dibagi elastisitas sama dengan 0. Permintaan tidak elastis atau elastisitas kurang dari 1. Permintaan unitar elastis ataupun elastisitas sama dengan 1. Permintaan elastis atau elastisitas lebih dari 1. Permintaan elastis sempurna ataupun elastis tak terhingga. Yang selanjutnya ada pengertian elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ialah perbandingan antara beberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari penawaran harga IS sama dengan atau IS sama dengan kali atau IS sama dengan koefisien elastisitas yang diperoleh adalah positif akibat dari koreksi yang positif antara perubahan harga dengan perubahan jumlah barang yang diminta. Selanjutnya di sini ada analisis biaya produksi. Biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas produksinya dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada biaya eksplisit. Apa sih itu biaya eksplisit? Adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan berupa pembayaran dengan uang untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang dibutuhkan. Yang kedua itu ada biaya tersembunyi. Taksiran biaya yang dikeluarkan perusahaan terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki perusahaan itu sendiri. Pengeluaran yang tergolong biaya tersembunyi seperti pembayaran untuk keahlian keusahawan produsen tersebut. Modalnya sendiri yang dipergunakan untuk kegiatan perusahaan, terus bangunan atau pabrik yang dimilikinya. Di sini juga ada analisis biaya yang dikeluarkan perusahaan. Biaya produksi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada biaya tetap atau fixed cost atau yang biasa disebut FC. Biaya yang besarnya tidak dipengaruhi oleh beberapa banyak output atau produk yang dihasilkan. Misalnya biaya bunga yang harus dibayar perusahaan, besarnya beban bunga yang harus dibayar tergantung pada beberapa banyak kredit yang diterima perusahaan, bukan tergantung pada berapa banyak output yang dihasilkannya. Yang kedua yaitu ada biaya variabel atau variable cost atau biasa disimbolkan dengan FC. Biaya yang besarnya ditentukan langsung oleh berapa banyak output yang dihasilkan. Misalnya untuk memproduksi 1 buah kemeja diperlukan biaya 20.000. Berarti untuk memproduksi 2 buah kemeja biayanya sebesar 40.000, begitu seterusnya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ada biaya total atau total cost atau biasa disimbolkan dengan TC. Penjumlahan antara biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost gitu.
Nah, selanjutnya kita kembali ke materi koefisien elastisitas permintaan. Di sini ada rumusnya dan juga contoh soalnya, silakan dilihat dan dipelajari. Nah, terus selanjutnya ada kurva elastisitas permintaan. Di sini juga ada contoh dari kurva elastisitas penawaran. Di sini juga ada contoh dari soal penawaran ya. Bisa dilihat itu dikali dibaginya. Oke, kita bahas ke koefisien elastisitas permintaan contohnya ya. Nah, ada rumusnya ini, kita pelajari rumusnya. Ada ED sama dengan P1 dibagi Q1 dikali delta Q dibagi dengan delta P. Nah, keterangannya apa? P itu adalah harga, Q itu adalah jumlah, QD adalah jumlah permintaan. Terus pada harga permintaan ada delta QD atau sama dengan QD baru dikurangi QD lama. Nah, terus ada delta PD atau PD baru dikurangi PD lama. Di sini ada contohnya, suatu barang memiliki harga Rp10.000 turun menjadi Rp5.000 sehingga jumlah barang yang diminta berubah dari 5 unit menjadi 8 unit. Maka elastisitasnya adalah, nah kita yang pertama langkahnya itu kita memasukkan rumusnya kita masukkan P1 dibagi Q1 dikali delta Q dibagi delta P. Nah, P1 nya berapa? P1 nya itu adalah 10.000. Nah, terus dibagi dengan Q1 nya berapa? Q1 nya 5 dikali delta Q nya berapa? Delta Q nya sebenarnya ada 8 unit tapi berubah dari 8 kan menjadi 5, berarti itu dikurangi 8 dikurangi 5 kita masukkan. Terus habis itu delta P nya berapa? Itu adalah 5.000 dikurangi 10.000 kan. Nah, lanjut 10.000. Nah, 10.000 ini kan ada 8 dikurangi 5 ini hasilnya 3 kan. 10.000 ini dikalikan 3 jadi 30.000. Nah, 5.000 dikurangi 10.000 adalah minus 5.000. Nah, minus 5.000 itu kita kalikan dengan 5 ini jadi minus 25.000. Nah, 30.000 dibagi minus 25.000 kita sederhanakan menjadi 6 per minus 5. Nah, 6 per minus 5 ini berapa hasilnya? Yaitu minus 1,2. Di sini ada kesalahan, seharusnya minus. Dapat diambil kesimpulan bahwa barang tersebut memiliki elastisitas permintaan sebesar minus 1,2 dan termasuk kategori elastisitas elastis karena lebih dari 1. Oke, terima kasih. Nah, yang selanjutnya yaitu ini bisa kita pelajari lagi dari soal yang tadi bisa diambil. Selanjutnya kesimpulannya dari elastisitas permintaan dan penawaran ini, dapat diambil kesimpulan bahwa elastisitas harga permintaan mengukur seberapa banyak permintaan barang dan jasa atau konsumsi berubah ketika harganya berubah. Elastisitas permintaan ditunjukkan dalam bentuk persentase perubahan atas kuantitas yang diminta sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Elastisitas harga penawaran mengukur apa banyak penawaran barang dan jasa berubah ketika harganya berubah. Elastisitas harga ditunjukkan dalam bentuk persentase perubahan atas kuantitas yang ditawarkan sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Setiap perubahan harga akan mengubah kuantitas yang diminta. Akan tetapi sampai di mana setiap perubahan harga akan menimbulkan perubahan tersebut? Perbedaan di antara satu barang dengan barang yang lain ada yang menimbulkan perubahan kuantitas yang besar, tetapi ada pula yang perubahan kuantitasnya sangat kecil. Elastisitas permintaan dan penawaran merupakan ukuran yang menunjukkan sampai di mana kuantitas yang diminta atau ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat dari suatu perubahan harga. Oke, baik, mungkin hanya itu kesimpulan-kesimpulan ataupun poin-poin yang dapat saya sampaikan yang saya pelajari dari
semenjak pertemuan pertama hingga pertemuan menjelang UTS kali ini. Saya berharap ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan juga umumnya bagi teman-teman sekalian yang menonton video ini. Silakan dipelajari, silakan diambil manfaatnya, buang buruknya. Saya Nurlela meminta maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun, mulai terjatuh. Kututup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.